pagi sobat semua. Perkenalkan, saya Tri Nugroho, salah satu guru di SMK Negeri di Boyolali. Di sini saya akan memulai materi saya yang pertama di pembelajaran daring terkait materi tentang kehumasan, yaitu tentang memahami ruang lingkup kehumasan. Ya, ini merupakan salah satu materi di mata pelajaran humas di kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam indikator tentang memahami ruang lingkup kehumasan dan melakukan pengelompokan ruang lingkup kehumasan itu sendiri. Ya, sebelum kita masuk di materi, tentu kita sering mendengar ya, mungkin di organisasi, di perusahaan atau di mana kita berada itu ada istilah humas gitu ya. Sebenarnya humas itu apa sih? Orang atau suatu jabatan? Ya, nanti kita akan tahu lebih dalam tentang humas itu sendiri. Ya, yang pertama di pengertian, saya sudah merangkum beberapa pemahaman dari beberapa ahli yang menjelaskan tentang humas. Jadi humas itu juga sering disebut sebagai public relation, yaitu suatu kegiatan dari perusahaan atau instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat agar mendapatkan suatu dukungan. Ya, seperti itu. Jadi pada intinya humas di sini adalah sebagai bisa suatu kegiatan ataupun sebagai seseorang itu sendiri untuk membantu perusahaan dalam menyampaikan komunikasi kepada masyarakatnya, baik itu publik internal maupun eksternal. Nah, itu adalah humas. Kemudian terdapat beberapa karakteristik dari humas itu sendiri. Yang pertama adalah adanya upaya komunikasi dua arah. Jadi dua arah antara komunikator dan komunikan maksud saya. Kemudian sifatnya terencana, tidak ada kegiatan humas yang tidak terencana. Pasti semuanya terencana karena memiliki suatu tujuan. Kemudian adalah yang ketiga, yang paling penting adalah berorientasi pada suatu lembaga atau organisasinya itu sendiri. Karena humas di sini memiliki peran untuk menciptakan citra yang positif bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah sasarannya tentu saja adalah publik atau masyarakat. Setelah karakteristik ada tujuan utama. Yang pertama adalah mengevaluasi sikap dan opini publik. Ya. Jadi bagaimana publik menerima produk, menerima mungkin pelayanan, itu adalah salah satu tugas humas untuk melihat bagaimana citra perusahaan di dalam masyarakat. Nah, sehingga nanti seorang humas dapat memberikan masukan kepada atasan mengenai bagaimana perusahaannya di masyarakat. Kemudian memiliki formulasi dan implementasi prosedur dan kebijakan organisasi atas komunikasi organisasi dengan publiknya. Bagaimana hubungan komunikasi antara perusahaan dengan publiknya. Yang ketiga adalah mengkoordinasikan program-program komunikasi, mungkin lewat media massa, mungkin melalui media komunikasi, WhatsApp dan lain sebagainya. Menghubungkan hubungan goodwill lewat proses komunikasi dua arah sehingga bisa terjadi kesepakatan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan hubungan positif antara organisasi dengan publiknya. Kemudian ke slide berikutnya. Nah, ini yang penting. Di dalam ruang lingkup humas itu ada dua ruang lingkup, internal dan eksternal. Yang pertama di eksternal sendiri ada, di sini saya menyebutkan ada 4 ruang lingkup. Yang pertama adalah media and press relation atau hubungan dengan media atau media massa seperti itu. Jadi humas selalu memiliki keterkaitan dengan media massa. Karena di media massa itu adalah tempat humas untuk mempublish setiap produknya. Kemudian dengan government relation atau pemerintah, di perusahaan pun atau di organisasi kita pasti ada peran serta pemerintah, sehingga humas memiliki
ruang lingkup di dalam pemerintahan itu sendiri. Kemudian customer relation atau dengan customer atau konsumen itu sangat penting, mungkin melalui banyak mengirimkan produk, katalog dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah community relation. Ini juga dibutuhkan pada beberapa kasus karena community relation ini memiliki andil yang besar dalam perusahaan. Ya, misalnya kita berada di perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Nah, komunitas otomotif itu juga merupakan salah satu ruang lingkup yang harus dipahami oleh seorang humas. Kemudian yang slide yang terakhir adalah ruang lingkup internal atau dari dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Yang pertama adalah employer relation atau hubungan dengan tenaga kerja, kemudian stockholder relation atau pemegang saham, kemudian labor, tenaga kerja atau karyawan, manager relation, dan human relation itu sendiri. Nah, yang terpenting adalah di sini dari dua ruang lingkup ini adalah humas memiliki tugas yang sangat penting bagi perusahaan. Karena sebuah perusahaan